Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hikmatu tasyri' tentang Luqman menasihati putranya supaya beribadah kepada Allah, iman, tauhid, tidak musyrik, dan supaya berbaik-baik kepada kedua orang tua. Kalau orang tua ngajak musyrik jangan ikuti, tapi tetap saja di dunia diperlakukan dengan baik. Ausawus paring wasiat sapa Allahu Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Ihsanan supaya gawe bagus bil walidaini kelawan wong tua loro. Wa amara lan wis perintah sapa Allah bibirihima perintah kelawan bekti marang wong tua loro, wa ta'atihima lan taat wong tua loro, wal ihsani lan agawe bagus ilaihima maring wong tua loro, wa khassalan mengkhususkan sapa Allah al umma ing ibu bimazidin kelawan lebih tambahan minal inayati saking perhatian wal ihtimami ya sama perhatian. Faja'alan dadekake sapa Allah haqqaha ing hae ibu a'zama luweh gedhe min haqqil ab tinimbang hae bapak. Ngono mau lima krana barang tahamalat kang mus memikul menanggung sapa ibu hu ing ma min sadaid nyatane pira-pira penggawean abot wa ahwalin lan pira-pira penggawean bahaya tujahatif liha untuk sang bebinya al-walid yang baru lahir walima dan karena sesuatu qasad kang sengsara sapa ibu hu nglakoni ma min alamin rasa sakit fi sabili tarbiyatihi dalam rangka mendidik membesarkan anak, wahayati dalam rangka hidupnya anak. Faman ahaqqu bil inayah, lalu siapa yang lebih berhak untuk diperhatikan, wariayah untuk dijaga, minal daripada ibu, enggak ada kan? Hai manusia, ya hormati ibu, ayo yang melahirkan. Kok menumpang dan membesarkanmu darah dagingmu jiwa ragamu dari kasih apa ambil zaman cukup belum berhasil mencari calon ibu bagi anak-anakmu. Alu ummu ibu kaulah mulia dibanding ayah yang apal sih. Al-um yaiku ibu, alati rupane ibu, hanat yang penuh sayang sapa ibu, alaihi ing atase sang baby tifel. Fagodat memberikan gizi, asupan gizi sapa ibu, hu ing baby tifel. Bila banihan dengan asinya, dengan air susunya. Wa kamarat dan memenuhi total sapa ibu hu ing baby bihananiha dengan kasih sayangnya. Wa asarat bahkan ibu mengalah lebih mengutamakan hu anaknya ala nafsiha daripada dirinya sendiri. Pilih enggak turu le anake loro. Itu ibu ya. Kadang lek sampean delok pengemis ya. Ana wong menehi roti, iku lho ibuke gak mentolo mangan, kon mangan anake. Ya itu ibu. Ketika ada dua perempuan rebutan bayi, ya sama-sama ngototi bertahkim kepada Nabi Sulaiman. Karena padha ngototi Sulaiman menawarkan, ya apa kalau tak tugel jadi loro? Engko separuh-separuh. Sing sitoke langsung, "Nggih pun setuju kula." Sulaiman langsung memutuskan, oh itu bukan ibunya.
kok mentolo anak itu dibunuh, berarti bukan ibunya. Langsung diputuskan nih berarti anak yang ini. Yang satu jangan. Udah, saya nggak apa-apa. Daripada anak itu dibunuh, berikan aja. Ini ibunya nggak tega kalau anak itu dibunuh. Akhirnya malah ini yang dimenangkan. Ini ibu abal-abal ini. Apa indikasinya? Nggak punya rasa kasih sayang. Wa atharat mengalah kanggo anak yang ala nafsiyah atas dirinya sendiri. Warohatiya dan atas kenyamanannya sendiri. Pilih soro, pilih gak turu, pilih gak mangan, pokok anak waras. Fasakiyat ibu sengsara min ajri sa'adatihi. Demi kebahagiaan si anak. Ya apa enggak? Makanya ojo kurang ajar nang ibu. Wata'ibat dan ibu bersusah payah, kesel, min ajli rahati demi nyamannya si anak. Watahamalat dan menanggung sapa ibu al-asqala ing berbagai beban berat, wal alama berbagai kepedihan, fi sabili antara dalam rangka ibu kepingin melihat walidasi bebinya zahratan menjadi bunga, yani atan yang mekar. Ya, nyawang anak sehat seneng, nyawang anak juara seneng. Padahal ibu lan mati rewangi buruh nyuci, buruh ngepel, buruh matun, buruh macam-macam. Wes krungu kabar bu, kula juara, wah, masya Allah pol-pol. Ta'isu bunga yang mekar itu hidup baina azharir rabi' di antara bunga-bunga musim semi. Roh anake keterima uwin masya Allah. Wes jadi apa? Jadi cerita sak kampung. Wih lho, masih tukang matun ya anake juara ning uwin. Bah, jenenge Muhammad Kausar. Oh. Nan juara apa Ramil? Juara apa ya men? Wong tuwa roh anake ibarat berkembang kayak bunga mekar di antara taman-taman. Senengnya bukan main, Mas. Kita itu ketika kamilah di Eropa, di Singapura, guru yang mengampunya memberikan apresiasi luar biasa anaknya. Bahasa Inggrisnya sangat baik. Masih wong tuane keso bahasa Inggris. Roh anaknya diberi apresiasi, bahasa Inggrisnya sangat. Gus melok suweneng Mas. Fakam min lailatin sahirat. Betapa sering malam-malam ibunya melean. Meleannya apa? Hah? Begadang gak turu maksudnya ya. Min ajli rahatihi demi kebahagiaan si anak, demi kenyamanan anak. Kita turut supaya si ibu bisa mengusir anhu dari anak sabhal khauf, bayangan-bayangan ketakutan. Mbuh anake mari dolenan apa nonton film apa? Film sing ngedeni bengi gak iso turu. Ibuke ya enggak turu. Ketika anak itu dibayang-bayangi ketakutan. Wong Jawa ngarani sawanan. Ya. Biyen apa lek aja guyon aku bengi ngarakne bocah gak iso turu apa lari aja. Wah. Aneh kok bahasan. Autuzila atau karena ibu ingin menghilangkan anhu dari anaknya alamal marat pedihnya sakit. Dilus-lus baduke gendong riang-riang, wa kam min sa'atin qadutha. Betapa banyak jam-jam qadutha ibu menghabiskan jam-jam itu. Baina judronil bait, di antara dinding-dinding rumah. Joyo-ngoyo ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, nabrak tembok lor, balik ngidul, nabrak tembok kidul, balik ngalor, bengi-bengi. Gak turu Mas.
gendong gembil ya. Zaman sakmono. Tahmiluhu dia menggendong anaknya. Ala yadaiha dengan kedua tangannya. Mut'abatan dengan letih, kesel, payah. Musqilatan dengan beban berat. Lituwasiyahu. Supaya si ibu bisa menolong anak. Fi waktu siddatihi. Pada waktu anak mengalami krisis berat. Wa mihnati dan pada waktu anak mengalami ujian. Fahal maka apakah yaliku pantas ba'da kuliah setelah semua jasa-jasa ibu ini, pantaskah an yasluka tariqal uquq, si anak lalu bersikap menentang, mokong, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Awyatinah, atau malah anak menjadi condong, ilal isaati menjadi jahat, wal isyani dan durhaka, cilik digedek nih, loro diwaras nih, luwe diwarek nih, ngelak beni, ya, terus bodoh di pinter nih, bareng gede kok ngono, apa pantas? Gak pantas. Fahaqul ala waladiha azim. Hak seorang ibu atas anaknya sangatlah agung. Wa fadluha alaihi kabir. Jasa ibu atas anak sangatlah besar. Wa jasimun sama besar. Idhiya as-sababul mubashir fi hayati hadha tifli. Karena si ibu menjadi sebab langsung bagi kehidupan si babynya. Ba'dallah tentu setelah diciptakan oleh Gusti Allah. Falaula ri'ayatuha, andai tidak ada perhatian dari ibu. Wahananuha, andai tidak ada kasih sayang ibu. Walaula tahammuluha, andai ibu tidak mau memikul menanggung al-mata'ib, berbagai susah payah, wal alam, berbagai kepedihan. Andai ibu enggak melakukan itu semua, ya, lama tarabba, niscaya tidak bisa berkembang menjadi besar, walidun seorang bayi. Wala asa, niscaya tidak ada yang hidup, insanun ini semua ada karena ibu. Waqad amarallahu bisyukril walidain wa ta'atihima. Allah benar-benar perintah supaya berterima kasih kepada kedua orang tua, wa ta'atihima dan mentaatinya, wa birrihima dan berbakti kepada kedua orang tua, hatta walau kana musyrikain. Meskipun dua-duanya itu musyrik. Walakinnahu jalla sana'u hazzar min ittiba'ihima. Tetapi Allah yang maha agung sanjungannya memperingatkan jangan mengikuti kedua orang tua. Wa muyasaratihima, dan jangan sejalan kedua orang tua. Fi amril kufri wal isyraq, dalam masalah kekafiran dan kemusyrikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi syai'a, ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Karena la ta'ata, tiada wajib taat li makhluqin, bagi makhluk, fi maksiatillah, kalau itu maksiat kepada Gusti Allah. Fata'atuhuma, taat kepada orang tua, masrutatun, disyaratkan, bi ta'atillahi, syaratnya kalau itu taat kepada Allah.
Wa fil hudud, dan dalam batasan-batasan allati yuqirruha, yang telah menetapkannya, asyarul hanif, syariat yang sangat hanif, fleksibel. Wala yakunu fihima tadyi'un lihaqqil khaliq, dan tidak ada dalam mentaati orang tua itu tadyi'un, menyia-nyiakan haknya Gusti Allah, au haqqil makhluk, atau haknya makhluk. Fasyukrul walidain min syukrillah, berterima kasih kepada kedua orang tua itu bagian dari berterima kasih kepada Gusti Allah. Wa ta'atuhuma, mentaati kedua orang tua, min ta'atillah, bagian dari taat kepada Allah, tapi fima laisa bihi maksiyah, dalam hal yang di situ tidak ada kemaksiatan. Wa sadaqallah, maha benar Allah, haitsu yaqul wa wasainal insana biwa lidayhi ihsana, hamalatu ummuhu kurha wa wada'anhu kurha, mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya juga dengan susah payah, bertaruh nyawa. Sik tambah maneh, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Al-muhadarah al-hadiyata asyar. At-tabanni, mengadopsi anak, fil jahiliyah wal Islam. Kalau di luar Islam, termasuk sejak zaman jahiliyah, diadopsi itu akhirnya jadi anak beneran, punya hak waris segala macamnya. Kalau di Islam namanya anak tetap yang punya darah. Zaman mengadopsi anak sampai kuliah, dia tetap anaknya Pak Paimin, bukan anakmu. Nanti hubungan warisnya dengan Pak Paimin, bukan dengan sampean. Hubungan batal apa enggak dengan ibunya, istrinya Pak Paimin. Bukan dengan ibu angkat. Dalam Islam kalaupun ada adopsi, itu sebatas merawat. Bukan lalu statusnya naik jadi anak punya hak seperti anak yang lain, enggak bisa. Terus undang-undang kita ada yang kurang adil, membahayakan anak. Karena anak adopsi enggak berhak dapat waris, itu lantas diberi hak oleh undang-undang wasiat wajibah. Otomatis berhak mendapat wasiat, kalaupun enggak waris. Nah wasiat itu maksimal bisa 1/3. Kalau anak sampai nuntut sesuai undang-undang 1/3, belayu mas. Fulan punya anak 5, dan ngangkat anak 1. Sudah berakta, akta anak angkat. Bermodal akta itu dia bisa menggugat warisan 1/3. Sisanya 2/3 dibagi anak 5. Ya, masing-masing anak 5 taruhlah 66. 66 dibagi 5. Hanya ketemu sekitar 12,13. Jadi anak angkat itu 1/3, 33, masing-masing anak sendiri dapat 13. Enggak adil. Ini kadang teman-teman Kemenak itu kurang teliti begitu. Ya, enggak boleh. Harusnya tetap merujuk Quran. Kalau Quran itu bagaimana? Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum. Kalau saat pembagian waris, ada yatim, fakir, miskin, siapalah, sanak famili, datang menyaksikan bagi waris, cipratamno dhisik. Namanya nyiprati enggak iso ngluwi warisan. Anak angkat, lele kene iki. Bae dhisik 50 juta. Gak iso mas sampai 1/4 jika ngalahkan anak sendiri. Enggak boleh. Tapi undang-undang memungkinkan dia gugat maksimal 1/3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya andai jadi hakimnya, itu tidak serta-merta melihat hitam di atas putih. Saya kepingin manggil saksi, pengen tahu kenyataan yang sebenarnya.
Gimana ini? Ini anak lima ini dolin mawon nih, togelan nih. Buat nanti nyambut gawe blas. Almarhum niki sugih. Sing bantu nggarap sawang ya anak angkat niki. Anak yang asli nggak tahu nyambut gawe. Sing kulaan barang tuku-tuku sampai tuku gede nggih anak. Nah, krono anak angkat perannya luar biasa. Monggo dibaiki rodok. Oke. Ya. Tapi meskipun punya akta sah sebagai anak angkat, iki apa? Mboten niku namung bangga-banggaan mawon. Dadi anak angkat sopo. Mboten nanti nyambut gawe niku. Sing nyambut gawe anak asli. Nah, sing ngono iku aja sampai diwehi kakean, Mas. Putuskan hukum berdasarkan realitas ben adil. Ya ayuhan nabiyyu, hai kanjeng Nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Gusti Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan kamu taati orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Allah. Ikuti Quran. Ojo lapo melok wong kafir. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguh Allah dengan apapun yang kalian kerjakan, khabira, maha waspada. Khabira itu sampai hal yang sekecil apapun tahu. Itu namanya khabir. Wa tawakkal 'ala Allah. Berserah dirilah kamu kepada Gusti Allah. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah zat tempat kita berserah diri. Ma ja'alallah, Allah tidak mungkin menjadikan lirajulin bagi seorang laki-laki min qalbaini dua hati fi jawfih dalam perutnya bil atimu siji. Enggak mungkin kau mencintai dua orang. Enggak ada orang hatinya dua. Ketika kamu punya istri 2-3, kepada yang ini bilang, just for you to remember. Pret, munafik, kamu nggak bisa berbagi, wong hatimu hanya satu. Kok iso ngomong, aku hanya ingat kamu, jadi sopo. Wa ma ja'ala azwajakum, dan Allah tidak menjadikan istri-istrimu allati tudzahiruna, yang kalian bersumpah zihar minhunna terhadap para istrimu itu, Allah enggak jadikan mereka ummahatikum sebagai ibumu. Orang Arab itu kalau mangkel ingin menggantung istrinya, diceraikan tidak, dikumpuli juga tidak. Dia enggak ingin istrinya diceraikan lalu dinikah orang. Sakit, cemburunya belum hilang. Tapi dia enggak ingin juga istri itu bahagia, digantung. Akhirnya pakai sumpah serapah. Sudah kami anggap kayak ibuku sendiri. Namanya sumpah lihat. Kalau saya enggak mungkin ngumpuli ibuku, jangan harap aku akan ngumpuli kamu. Wis tak anggap kayak ibuku. Dengan begitu diceraikan tidak, andai diceraikan kan bisa nikah dengan orang lain, bahagia. Terus dibahagiakan, dikumpuli juga tidak. Alasannya kadung sumpah. Orang Arab begitu. Banyak cara menggantung istri. Dan laki-laki terlalu superior. Terlalu dominan. Karena aturan Islam, gak iso. You harus kumpul atau cerai. Dan kalau you milih kumpul, merdekakan budak dulu. Didenda. Karena sumpah serapah, sumpah zihar. Wa ma ja'ala ad'iya'akum, dan Allah tidak akan menjadikan anak-anak angkatmu
Abna'akum sebagai anakmu sendiri, yang enggak lah. Wong darahnya beda, gennya juga beda. Mana mungkin dianggap anak? Iya wis dirawat ngono. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Istri mau arani ibu, anak angkat mau arani anak temenan, iku lek cangkemmu. Bahasa Arab ya ono lho bahasane, iku lek cangkemmu. Itu ucapanmu dengan mulutmu. Qaulukum bi afwahikum. Cara Malang lha iku lek cangkemmu. Ya. Cara Lamongan iku lek cocotmu. Ngomong ngawur lho maksudnya ya. Ngomong tidak tidak faktual. Enggak sebenarnya. Wallahu yaqulul haqqa. Sedang Allah tetap mengatakan yang sebenarnya. Anak yo anak, bukan anak yo bukan anak. Itu anak orang lain. Wa huwa yahdis sabil. Allah senantiasa menunjukkan jalan. Ud'uuhum li abaihim. Panggil anak-anak itu ngebin ke bapaknya. Dan kajian nasab itu perlu. Biar yang anak cucu Nabi beneran. Jangan diingkari kenasabannya. Biar ngebin ke bapaknya. Bin fulan, bin fulan, bin fulan. Asli. Sampai kanjeng Nabi. Yang bukan ya bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin Taipei. Nggak usahlah dibinkan kanjeng Nabi wong kalau bukan. Panggil mereka ngebin ke bapaknya. Jangan ngebin ke bapak angkat. Ya. Ud'uuhum li abaihim. Huwa aqsatu indallah. Itu lebih fair menurut Allah. Engko ndungane ila hadrati abi ya bapak tenan. Duduk ternyata disebut abi tiba ibu bukan. Ya. Warisan ya memang teko bapak tenan. Wali nikah ya memang bapak tenan. Bukan orang. Itu lebih fair. Dan selanjutnya enggak ada kasus hukum-hukum lagi. Tapi kalau dari awal enggak segera terang-terangan, ditutup-tutupi, nanti bermasalah. Iki opo sih? Kok ngene? Nek jare bapakmu mbiyen iku. Lah mbiyen kadung sing dadi wali nikah kuwi. Tibake bapakmu iki ya berarti mbiyen enggak sah. Nah tapi kadung di anak iki piye? Ruwet masa terus ya Mas. Gara-gara dari awal enggak terus terang. Yang benar istamir munir. Terus teranglah. Bahasa Arabnya istamir munir. Terus bahasa Arab ngawur. Terus itu istamir, munir itu terang. Padahal maksudnya kalau Arab sareh. Katakan terus terang, sareh. Kena bahasa Arab Jawa, istamir munir. Ora kupluan elek ngarani saatul qamar ya. Saat itu jam, qamar itu bulan. Jam bulan ya. Saatul qamar. Kacau. Itu lebih fair ngebin kepada bapaknya. Nah, kulo profesor dokter. Ke bapak kulo untuk wes tukang ngarit jenenge tukiman. Ya rapopo. Hadratus Syekh al-profesor al-kiai al-had ad-doktor fulan bin Tukirin ora apa-apa. Malah jadi kebanggaan luar biasa. Kok iso bapak itu tukang angon bebek, anak iso jadi profesor, ya malah apik. Profesor mulai profesor kudu bin profesor ora kudu. Fa illam ta'lamu abahum, kalau kalian enggak tahu nama mereka, fa ikhwanukum fiddin, ya berarti mereka saudaramu seagama. Maka di berbagai ceramah saya katakan, lakukan terus penelitian nasab. Sampai clear iki anak esopo keturunan esopo. Ya. Kalau terbukti bukan gimana? Bukan keturunan Nabi. Ya tetap saudara seagama. Ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes, lagi gitu. Wa mawalikum, dan berarti mereka maulamu. Dengerin, begini maula itu.
perang, tentara kafir kalah, jadi budak. Tentara muslim ini menjadi majikan. Wong kafir yang kalah jadi budak. Kelak ketika dia jadi baik, Islam, mungkin hafal Quran, atau apa, oleh majikannya dimerdekakan. Nah, setelah dimerdekakan, kakaknya ikut siapa? Ikut kembali ke negara asal, ya nggak mungkin dibunuh oleh. Ya, kakaknya ikut majikan, tapi tidak sebagai anak, sebagai maula, mantan budak. Itu namanya maula, jamaknya mawali. Kalau mereka nggak jelas nasabnya, ya minimal masih saudara seagama atau maula. Gabung keluarga dengan kita, tapi tidak sebagai anak, sebagai mantan budak. Dan nanti juga punya hak waris. Kalau mantan budak itu perempuan nikah, walinya mantan majikan ini, sayyid. Paham ya? Walaysa alaikum junah, tidak ada atas kamu dosa, fima akhtatum bih, dalam hal yang kamu salah. Kajian nasab dikaji beneran. Lalu kita putuskan ini keturunan, ini bukan. Ternyata wis ijtihad sapol-pol si ono sing salah. Itu bukan berarti dosa besar ngingkari nasab. Anda nggak dapat syafaat Rasul, ngingkari nasab Rasul, enggak dosa mas kalau salah. Namanya juga sudah ijtihad. Walaysa alaikum junahun fima akhtatum bi. Enggak ada dosa atas kamu kalau kamu salah. Wong wis ikhtiyar, wis ijtihad. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tapi yang dosa itu sesuatu yang hatimu sengaja jarak aja. Sudah terbukti secara DNA bukan. Lalu buku nasab juga simpang siur, sik ngotot aneh keturunan. Sengaja ini dosa. Tes DNA oke, mengisbat. Diurut bukan nasabnya oke, oke. Kau sengaja mengingkari, bukan. Lo ini sing dosa. Walakin ma ta'ammadat apa? Qulubukum. Ya. Aja main framing. Kudu sing tenanan nang besok dihisab. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Al-Fatihah.